Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima uhliko wal khatimi lima syabako nasiril haqi bil haqi wal hadi ila sirotikal mustaqim wa ala alihil haqqo qadrihi wa mix darihil azim amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian serta anak cucu dimanapun menyimak dongeng ini, selamat malam en sampurasun. Malam ini harusnya Aki ke Depok ya pagi ini. Karena apa? Karena pagi tadi lah maksudnya, ini kan ngadongengnya tadi subuh. Karena diundang Harganas Provinsi di Depok. Namun ya itulah, katanya Aki bergabung dengan bis di kantor BKKBN Jalan Surapati. Sedangkan Aki kan dari Ciwidey harus sampai ke Surapati jam 4.30. Ya kira-kira lah mungkin harus jam 3 atau jam berapa ya. Karena Aki sekarang sudah jarang lagi menyetir malam-malam hari. Semoga lancar aja lah di Depok begitu. Namun demikian Aki ingin mendongeng malam ini tentang kegiatan Aki kemarin. Aki kemarin diundang oleh Dinas DP2 KB P3A Kabupaten Bandung Barat ya. Tentang kegiatan pembinaan PK perempuan kepala keluarga. Aki sejak 2016 sejak Pak Abu Bakar sering melaksanakan pembinaan ini, termasuk Kang Iwan sebelum Bu Rini ya, pemberdayaan perempuannya. Itu di Abadi Has itu sampai 1.000 kepala keluarga lebih. Aki seneng kalau ketemu dengan perempuan kepala keluarga ya. Nah kemarin Aki wawancara pertama dengan Pak Kadisnya bahwa kegiatan Harganas biasa pelayanan bersama dan mendapat 5 kejuaraan tingkat regional dan nasional. Yaitu yang kemarin itu ya, pelayanan MJP di pasar tradisional, pasarnya sendiri, pelayanan bidan mandiri yang dari mana Cililin, kemudian lagi Dashat ya, itu terbaiknya, dan juga adalah pembinaan SSK, Sekolah Siaga Kependudukan. Bagus itu Pak itu. Dan yang kedua dari Pak Wiryawan, PLT Kepala Dinasnya, akan berbicara juga tentang bagaimana memberdayakan si perempuan ini. Katanya akan dibawa ke PKH, akan dibawa ke ada di Dinas Kesehatan yang tentang legalisasi usaha dan lain sebagainya. Karena kemarin juga Aki bersama dengan salah seorang narasumbernya, yaitu Rumah Batik Lembang. Jadi begini, perempuan kepala keluarga itu ada yang murni dan ada yang tidak murni. Kata Bu Rini, Kabid Pemberdayaan Perempuannya. Yang murni itu adalah yang memang dia langsung jadi kepala keluarga. Karena apa? Karena ditinggal oleh suaminya, ya, ditinggal meninggal, ada yang cerai, begitu ya, dan lain sebagainya lah. Sehingga itu benar-benar dia jadi kepala keluarga. Sedangkan yang tidak murni adalah kepala keluarga itu punya suami, perempuan itu punya suami. Cuman suaminya ada karena sesuatu apakah sakit dan lain sebagainya, sehingga tidak full berfungsi sebagai kepala keluarga. Sehingga kepala keluarganya diambil alih oleh sang istri, yaitu yang disebut dengan perempuan kepala keluarga. Begitu. Nah jumlahnya di Kabupaten Bandung Barat ini banyak. Cuman yang sudah didaftar, yang terbina sejak lama, yaitu diantaranya ada 454 kelompok di 16 kecamatan tentunya saja. Dan anggotanya tidak edel-edel, 4.600 perempuan kepala keluarga ya, yang 80% murni itu dia jande.
Janda, ya itu mungkin yang Aki suka sebut corona itu komunitas rondo mempesona. Ada yang disebut jani, janda nini, ada yang disebut jahe, janda herang, ada yang disebut jus, janda usia syukur, ada yang disebut jamur, apa jamur? Janda di bawah umur, dan ada juga yang disebut jambu batu, janda muda anak satu. Bayangin, itu yang dibina saja 3.800-an lah, sekitar 3.500, 3.800 atau 80% dari 4.600. Itu apa saja yang dibinanya? Yang pertama adalah membina tentang ketahanan keluarganya, ya, motivasi supaya tumbuh semangat hidupnya dan terus berkarya untuk anak cucunya. Itu yang satu. Yang kedua, bimbingan ekonomi. Setiap kelompok dapat 20 juta dibantu oleh siapa? Oleh pemerintah daerah, oleh APBD. Itu dari dulu ya, bagus sekali. Dan sekarang ada bawa-bawa yang lain. Bahkan kemarin mau didaftarkan juga ya untuk menjadi anggota atau yang dibina tentang program Pak Deddy Mulyadi, yaitu Nyaah Ka Indung. Karena itu kan si janda-janda ini ada yang sudah tua, itu seolah-olah semacam indung kita, dan nanti akan diserahkan kepada ASN di kecamatan itu. Jadi hebat ya, luar biasa. Jadi satu orang ASN itu diminta untuk Nyaah Ka Indung itu 2,5% dari tunjangan kinerja. Bayangkan kalau ada kepala dinas yang 30 juta tunjangan kinerjanya, berarti 750.000 itu untuk apa? Untuk Nyaah Ka Indung. Berapa ribu se-Jawa Barat, berapa ribu se-Kabupaten Bandung Barat anggota ASN-nya. Guru saja tunjangan kinerjanya sertifikasi sekarang berapa ya? Mungkin sekitar 4-5 juta lah begitu. 2,5%-nya berapa? Ya 100 selawe. Kalau dikumpul-kumpul itu bisa miliaran ya. Dan itu dibagikan untuk Nyaah Ka Indung. Ini program yang bagus sekali. Di antaranya nanti si peka ini dipilih mana yang masuk kepada kategori itu. Itu luar biasanya. Terus kemudian yang kedua juga adalah program sudah dijelaskan tentang desa koperasi merah putih yang akan dibentuk. Itu mereka juga salah satu jadi anggota dari koperasi itu ya, yang akan mendapat perlindungan tentang kredit dan lain sebagainya, dijauhi supaya tidak kena pinjaman kepada pinjol, kepada Bank Emo, kepada Bank Pancasila, sebagainya lah, seperti itu. Itu upaya-upaya pemerintah, termasuk Kabupaten Bandung itu langsung tanpa agunan dan tanpa bunga pinjaman kepada Bank Kertara Harja itu yang di Kabupaten Bandung. Bagus lah sekarang, ya. Nah itulah yang program-program pembinaan terhadap perempuan kepala keluarga. Weh, si Aki seneng ya. Jadi itu seneng, memang betul. Dia itu kreatif, ada yang di salon kerjanya, ada yang jualan gorengan, ada yang produksi apa dan lain sebagainya. Kreatif sekali ya. Dan kemudian Aki juga tetap memberikan materi kemarin itu, yang pertama tetap ketahanan keluarga, bahwa pengertian keluarga, bahwa keluarga itu rusaknya keluarga Indonesia, syarat-syarat menjadi keluarga sejahtera, yaitu bebannya jangan terlalu berat, ekonominya harus kuat, dan ketahanannya harus mantap ya. Kawin muda, kawin cerai, ya, kawin antara keluarga miskin dengan keluarga miskin itu bagian oleh Aki yang diulas. Dan juga yang terakhir Aki adalah menjelaskan tentang 8 langkah ekonomi keluarga, 8 langkah usaha bersama juga ekonomi keluarga ya, yaitu yang dari mulai pembentukan kelompok, orientasi pasar, penentuan jenis usaha, permodalan, produksi dan pengemasan, yang keenam adalah pemasaran, yang ketujuh pengelolaan keuangan, dan yang ke-8 kemitraan. Hafal ya. Itu saja, nanti kita simak lihat di videonya bagaimana situasi kejiwaan dari
pelaksanaan pembinaan PK di Kabupaten Bandung Barat yang bertempat kemarin di Hotel Radian Lembang ya, Hotel Radian Lembang, sekaligus makan ketan dan sekaligus membeli tahu tauhid. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian di seluruh Indonesia, anak cucu Aki yang menyimak dongeng ini. Hari ini Aki berada di daerah yang dingin yaitu Lembang dalam rangka undangan Dinas DP3 AKB begitu ya, Kabupaten Bandung Barat. Dan di samping Aki ada 2 orang pejabat. Nah, kalau Aki juga pejabat, tapi pengangguran Jawa Barat, beda itu. Kalau ini yang pertama adalah Pak Kadis DP3 AKB Kabupaten Bandung Barat. Assalamualaikum Pak Kadis. Sehat? Memang Pak Haji. Alhamdulillah. Lain gagah boga Kadis tehnya udah. Amin. Pak Kadis, ini mah sebelum membuka ya, nyuhun ke dia bagaimana sekarang kondisi atau apa program tentang pembangunan keluarga di Kabupaten Bandung Barat, sekilas saja lah. Apa yang mau diceritakan, apakah inovasi? Dan yang kedua, kira-kira bagaimana tentang, kan dalam rangka hargana sekarang. Dulu kita di Bandung Barat, harga, satu-satunya yang disebut harga hari keluarga, yaitu ke-18, sekarang sudah ke-32 ya. Oke, silakan Pak Wiriawan ya namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haji, Bu Kabid. Kebetulan harga KNAS atau yang berkaitan dengan Hari Keluarga Nasional di Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan instruksi dari Kementerian Kemenboga atau BKKBN bahwa kita dari mulai tanggal 16 Juni sampai tanggal 30 Juni itu melakukan pelayanan serentak Pak. Pelayanan serentak ya, di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Bandung Barat. Iya. Alhamdulillah puncak perayaan tanggal 23 kemarin di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan di Bandung Barat. Alhamdulillah. Kita memang sudah tiap tanggal 16 sampai tanggal 30 Juni itu serentak Pak, dari mulai praktek bidan mandiri, kemudian juga fasilitas kesehatan. Kita bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan juga profesi ikatan bidan, termasuk juga IDI. Katanya Bandung Barat itu ada dapat penghargaan nasional sampai 5 ya? 5 Pak. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Kemarin pertama MKJP di pasar itu ya? Di pasar. Nah, kemudian juga pasarnya juga paling terbanyak, termasuk dasar yang paling banyak. Terus stunting. Kemudian juga sekolah siaga kependudukan. Wah, kelima hebat. Banyak. Yang terakhir juga ada salah satu bidang kopi di Kecamatan Cililin yang terbanyak pelayanan KB-nya pada saat IBI yang Kopi siapa? Kopi Parida ya. Kopi Parida. Aki teh mengamati terus. Terus program secara umumnya gimana? Nah, sekarang itu kita juga menginjak kepada program Quick Win Pak yang terbaru yang sekarang dikeluarkan oleh Kementerian. Namun mudah-mudahan 5 program Tamasan, Gati, Genting, kemudian juga Sidaya, Super Cup, sudah bertahap Pak, sudah dilaksanakan. Kita sudah lapor kepada pimpinan, sudah memberikan edukasi kepada beberapa SKPD termasuk juga beberapa organisasi untuk supaya bisa di Kabupaten Bandung Barat berjalan sesuai dengan harapan Kementerian. Alhamdulillah. Jadi masih tetap 16 kecamatan, 165 desa. Iya. Aduh, alhamdulillah. Jadi KBB mah jadi juara baik Pak. Insya Allah. Doa berkat doa Pak Haji. Cuma doa saja. Terima kasih ya Pak atas penjelasannya. Nah sekarang stop dulu aja. 1, 2, 3. Ya, kawan-kawan sekalian, tadi kita sudah mewawancara Bapak Kepala Dinas DP3 AKB Bandung Barat, luar biasa ya. Selain dari 5 juara tingkat nasional, pelayanannya dari mulai 16 sampai 30, Aki juga sudah dapat laporan tadi, bukan laporan atau informasi dari itu Kabupaten Goa, Sulawesi, Bu Murniati ya, itu kepala bidang KB-nya, wah gitu hebat. Nah sekarang Aki ada kegiatan tentang PK
Mungkin ada beberapa di kabupaten lain yang peka itu tidak masuk ke DPPKB, tapi ada juga yang bersatu. Kepala bidangnya, nah Ibu Rini, ini asli NIP 38. Nah Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Ki. Gini, Aki ingin tahu tentang bagaimana perkembangan peka, paling tidak lah sekilas saja tentang gambaran apa itu program peka. Kemudian Bu Rini itu ya cocok lah. Kenapa? Karena pemberdayaan perempuan, ibunya perempuan. Ada juga yang kabin pemberdayaan perempuan laki-laki. Jadi kita mau kudu dierokan. Silakan gimana tentang peka ini? Ya, jadi perempuan kepala keluarga itu atau peka yaitu perempuan-perempuan yang memang menjadi kepala keluarga, baik itu punya suami maupun tidak. Jadi ada peka murni dan tidak murni, Ki. Murni ayam palsu, jadi, aspal. Ya, jadi yang murni itu yang tidak punya suami. Oh gitu. Ya, kalau karena ya tidak punya suami lah. Karena meninggal, cerai, karena pernah cerai. meninggal. Pokoknya dia tidak punya suami aja. Oh gitu. Baik cerai hidup maupun cerai mati. Atau itu mah corona. Bisa jadi salah satunya penyebabnya itu. Corona bukan. Apa tuh? Corona teh komunitas rondo mempesona. Nah terus berapa jumlahnya di Bandung Barat? Yang tidak, selesaikan dulu yang tadi, jadi yang tidak murni itu dia punya suami, tapi suaminya tidak berdaya sehingga si perempuan itu yang menjadi kepala keluarga, mencari nafkah dan lain sebagainya. Tapi tetap wanita itu tetap taat kepada suaminya. Betul. Gitu. Taat. Jangan sampai karena suami tidak bisa cari duit, dulu dia nyelewet atau tidak kan? Dia juga kan mencari uang untuk keluarga. Iya. Gitu. Sip. Nah saat ini ada sekitar 408 kelompok. Kelompok itu bukan individunya. Ya, bukan. Jadi anggotanya itu sekitar 4.567. Jadi bisa dibayangkan komunitas ini begitu besar di Kabupaten Bandung Barat. 400 kelompok, 400. 4.000 anggota. Iya, 408 kelompok. Nah, kira-kira yang tidak punya suaminya ada setengahnya? Yang tidak punya suami sekitar 75-80%. Oh, 3.000-an lebih. Betul. 3.000 lebih. Ya. Tapi jika nanti satu ginonya, Apa tuh? setengah tua lemu gino-gino. 60 ke atas atau 50, itu banyak yang Ke bawah biasanya 60 ke bawah karena kan mereka itu masih produktif, masih bisa berusaha, bekerja seperti itu. Dan kita manfaatkan itu karena sesuai dengan bidang kami dan dinas kami, pemberdayaan perempuan. Jadi kami memberdayakan karena mereka itu bagian dari perempuan. Supaya berdaya. Ya, penduduk KBB. Kata Aki apa berdaya itu? Apa tuh? Dimaka. Berdaya itu Pak Kadis. Dimaka. Aya kahayang, aya kadaek, aya kabisa, aya kaboga, kan gitu ya. Oh, ya, kahayang, kadaek, kada kahayang, kadaek, kanyaho, kabisa, kaboga. Kabogo sanes. Nah, itu menu kagenep. Terus usaha-usaha dari kita apa saja? Itu aja terakhir. Jadi dari APBD sendiri pemerintah daerah cukup memperhatikan karena mereka itu mendapatkan bantuan baik hibah maupun dari Musrembang. Tuh. Ya. Itu untuk bantuan modalnya. Dari kami pun ada pembinaan usaha dan lain sebagainya seperti itu. Kami juga membina, ada forumnya di tingkat kabupaten yang sekarang mau pertemuan. Nah forum ini nanti akan membina langsung ke kelompok karena memang keterbatasan kami di tingkat kabupaten kan personil. Jadi otomatis kami membina forum ini supaya bisa membina kelompok-kelompok. Sip, Pak Kadis, terima kasih Ibu. Tapi juga satu lagi pertanyaan. Tadi saya dengar Pak Kadis ya, bahwa mengusahakan ini, kelompok ini bukan hanya intern kita, tapi dikoordinasikan dengan seluruh pemangku kebijakan lintas sektor. Gimana aja Pak? Jadi kita bicara bukan hanya tugasnya Dinas Pemberdayaan Penduduk, Keluarga Berencana Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP23A, tapi kita akan melihat menginventarisir makalah peka-peka itu memang usahanya yang agak ya contohnya misalkan mereka itu punya home industri atau industri pangan, makanan yang ya tentunya untuk pemasaran yang bagus ke depan supaya bisa diterima oleh pasar-pasar atau mini-mini market lah seperti apa di Bandung Barat. Gitu. Jadi kemasannya memang mesti ada izin IPRT dari Dinas Kesehatan, termasuk juga di sana ada izin halalnya. Nah, memang syaratnya perlu dilatih dulu. Nah, ini juga perlu ada kita koordinasi dengan kolaborasi dengan teman-teman di KES supaya nanti teman-teman anggota PK yang memang usahanya yang memungkinkan seperti itu kita akan fasilitasi. Termasuk UMKM juga, Ya, termasuk UMKM. sosial juga. Betul. Mereka ada yang mendapat PKH misalnya gitu ya. Gitu. Oke.
Jadi Dan intinya gini. kemudahan izin. Ya, jadi intinya mungkin Pak Kadis bahwa PEKA ini leading sektor pembinanya kita, tapi yang membina itu seluruh komponen. Iya. Oke, ya. Apalagi sekarang ada satu lagi program Pak Gubernur, Nyaah Ka Indung. Itu termasuk ya? Nyambung. Oke. Hatur nuhun Pak Kadis. Hatur nuhun Bu Rini ya. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mudah-mudahan ngajawab salam aki kalawan ikhlas si tereh lunas hutangna. Amin. Eta teh lila keneh nu tadi. Khusus ka ibu-ibu anu ayeuna nuju teh kagungan saroge. Mudah-mudahan sing enggal kenging jodoh. Amin. Lamun teu payu kabatur Kang Iwan siap menampung. Tapi penampungnya di Pati Jodoh. Baik. Ieu teh ibu teh di kabupaten. Aya ti perwakilan teh kecamatan. Ya enggak ada teh. Anu lenyang urang memang aya. Alus Dangong urang Parompong aya. Bentar Ceka urang Cisarua aya. Anu Tigin urang Cililin. Oh, anu urang mana nih? Anu Cantik urang Cipati eta mah lain. Anu Taat urang Cipatat aya. Oh, enggak ada. Oh, enggak ada empat kecamatan. Oh, aya nu Langsing urang Saguling. Anu Tara Bangor urang Cipongkor. Lantes pokona mah lalu sakabehnya. Ayeuna lamun nyaritakeun soal ekonomi keluarga PEKA teh kampung urang banyak ya. Ieu mah lain nyindiran Bu Rini jeung Pak Iwan. Saya mah rek nanyakeun. Ari snack ieu di mana beulina? Iya teh cereumna teh. Ongkos sana ngabina PEKA, mengembangkan produksi PEKA, air rapat meliti matur. Nah ini betul-betul gini tak program nata. Rapat kedua. Rapat teh loba urang teh rapat di kecamatan, rapat di mana. Lamun dibedakeun ka Pak Dedi cowok sakira. Pak Dedi. Iya, Bu Rini bawa ke barat. Aha, beli snack lah di toko. Ya. Jadi gini. Oh benar. Mana ketuanya teh? Itu. Oh iya lah. Islam saya ukur satu lagi setengah tua lembu gino. Rikolot bojong kaso babakan lo bahayana. Beki kolot, beki ngaco, beki loba kabongo. Anjir ayeuna. Sia kita daekeun ka urang teh eta mah geus makan nyen hate pasti. Oke. Saya ingin sedikit tanya, jadi kita akan cerita dulu dari awal nanti ke ekonomi keluarga ada ya. Ayo disebut keluarga teh naon cek urang-urang. Organisasi kecil. Organisasi mah tuh kudu aya ketua, sekretaris, bendahara. Oh, jadi ketua nanti bere dua tangan. Ai ibu bagian naon? Oh, geus ada lupa lagi nya. Jadi keluarga teh cek undang-undang mah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, terus suami istri dan anak-anaknya, atau ayah dan anak-anaknya, atau ibu dan anaknya. Jadi tok sieun teh disebut keluarga. Lamun adi jeung lanceuk, lain. Adi jeung lanceuk mah rumah anak. Sieun teh kumaha sih? Aya incu. Tergaduh tuh eta anak dan ibu teh berarti keluarga. Jadi tok disebut PEKA teh lain
non pakam lain keluarga beureun keluarga Ciro nya jadi tetap jeung undang-undang jadi aku disebut keluarga sanajan anu aya caroge nu teh aya caroge tapi aya hubungan dua ya di dinya teh suami istri unggul caroge teh suami istri anak ayah jeung anak ibu jeung anak terus gitu jadi ibu teh kabeh ge keluarga ulah nanti hati aing maleun keluarga itu bukan salah tenang aya aki rumah dalamun kitu naon diwenangkeun dicanung kabeh ku urang beureun moal dibiayaan jeung aing geus aki-aki ge mah panletoy boro-boro nambahan deui kasih nini ge geus 2 3 4 lamun digawe teh lain lain 2 3 4 teh tanyakan ke Pak Haji Bajur jaga kene itu sasareuna 70 abdi 75 beda 5 tahun ari geus kolot mah 2 3 4 teh 2 jam pemanasan 3 menit main 4 poe nyeri cangkeng masih teh kuning ngabalain ka urang ayo ya baik gadis ge ari kepala keluarga mah teh masalah ya jadi itu jadi sok ayeuna kieu sok apalkeun siapa kalau bukan ngapalkeun begitu kok berapa hari nya di Samsu berarti obat teh 2 jam pemanasan panen teh katanya kemudiannya pada eta teh geus di dia teh represi tadi kan represi aya represi teh kudu segera tinggal Pak Gubernur